Kaisar Naga yang tak terkalahkan bab 411, Pesona. Bai Kyokusui memasuki dunia ini secara tidak sengaja. Beberapa waktu lalu, dia terluka oleh beberapa kurcaci hijau yang kuat. Dalam kemarahannya, dia mengejar mereka dan masuk ke dalam kubangan lumpur di mana dia secara tidak sengaja mengaktifkan formasi penghambatan yang mengarah ke dunia ini. Siapapun yang diteleportasi ke dunia ini dapat menemukan betapa ajaibnya dunia ini. Ada harta karun dan material mistis di mana-mana. Bai Kyokusui, tentu saja, memutuskan untuk tinggal di sini dan melihat-lihat sebelum dia kembali melapor ke keluarga Bai. Jika keluarga Bai dapat menguasai dunia ini, keluarga itu akan berkembang pesat. Namun, dia ditemukan oleh ras goblin kuning dan diburu. Beruntung baginya, orang-orang yang ditemuinya tidak kuat dan dia tidak pernah bertemu dengan orang yang ahli dalam keterampilan menyamar. Namun, ia berada dalam situasi yang menyedihkan. Ia diburu, sehingga tidak sempat beristirahat, bahkan untuk tidur siang selama 2 jam. Akhirnya, dia tiba di wilayah Hakrace dan kemudian dia pingsan. Hakrace menangkapnya. Dia beruntung karena pingsan di Hakrace. Jika itu ras lain, dia mungkin telah diperkosa. Ras Hak menghormati wanita dan laki-laki sebagai budak. Para Hak wanita tidak tertarik pada sesama wanita dan beberapa Hak hendak membunuh Bai Kyokusui ketika seekor Hak terbang lewat. Hak betina tidak tertarik pada sesama betina, yang memang benar, namun ada pengecualian, sang ratu. Sebagai seorang ratu, dia bisa mendapatkan semua pria yang dia inginkan. Setelah sekian lama, dia ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Itulah sebabnya beberapa tokoh penting di Gurun Utara tertarik pada bromance. Maka penyihir terbang itu mempersembahkan Bai Kyokusui kepada ratu dan ratu sangat menyukainya. Ia ingin menjadikan Bai Kyokusui salah satu selirnya. Tentu saja, Bai Kyokusui tidak mau menerimanya, dan bahkan mengancam ratu dengan nyawanya. Ratu tidak sanggup menyiksa Bai Kyokusui, jadi dia mengurungnya di dalam gua. Ada banyak ukiran seksi di dinding, semuanya tentang pria dan wanita yang sedang berhubungan seks. Bai Kyokusui terlalu malu untuk melihatnya pada awalnya, tetapi kemudian dia semakin terbiasa dengan ukiran-ukiran itu. Anak muda memiliki rasa ingin tahu yang alami tentang hal-hal semacam itu. Selain itu, ukiran dan lukisan ada di seluruh dinding sehingga dia tidak punya banyak pilihan. Bai Kyokusui tiba-tiba merasakan sesuatu setelah beberapa hari. Tampaknya ada semacam makna atau irama dalam ukiran tersebut. Dia membiarkan alur pikirannya berjalan dan dia mempelajari keterampilan rahasia yang disebut pesona. Bai Kyokusui menjelaskan kepada Luli dengan wajah memerah. Dia terlalu malu untuk menjelaskan banyak hal, jadi dia menggunakan beberapa kata yang sangat ambigu yang dapat dipahami Luli. Dia akhirnya tahu mengapa dia pikir Bai Kyokusui sedikit berbeda. Saat dia menatapnya, dia merasa dirinya terbalik. Perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan meledak hari ini. Jadi itu pasti ada hubungannya dengan pesona. Tak lama kemudian, dia tersenyum. Dia menoleh ke arah ratu dan berkata, benar sekali. Bai Kyokusui memang mempelajari keterampilan arcanik kuno milikmu. Kau mengatakan bahwa dia adalah dewimu sekarang. Jadi, apakah itu berarti kau harus mendengarkannya mulai sekarang? Mata Yecha berbinar. Mereka siap menyerang ras Hak dan sekarang ada harapan lagi? Luli melirik Yecha yang menerjemahkan kata-kata ratu dalam bahasa kuno. Ratu tampak bersemangat dan dia mengatakan sesuatu kepada Bai Kyokusui dengan perasaan penuh gairah di matanya. Luli hendak bertanya pada Yecha ketika Bai Kyokusui berkata, aku bisa memahaminya. Dia berkata bahwa selama aku bisa melepaskan mantra itu dengan sukses, aku akan dianggap sebagai dewi mereka dan mereka tidak akan melanggar perintahku. Bagus. Luli merasa lega dan berkata, silakan saja. Ras penyihir akan sangat berguna bagiku. Biarkan mereka menyerah padamu. Tunggu. Luli tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menarik Bai Kyokusui dan berbisik, ketika kau melepaskan mantra, apakah kau akan seperti mereka? Kau tahu, telanjang. Ketika ratu dan penyihir kuat lainnya mengeluarkan jurus mereka, sisi hitam mereka akan menghilang dan mereka akan telanjang. Karena Bai Kyokusui adalah seseorang yang disukai Luli, dia tentu saja tidak ingin orang lain melihat tubuhnya. Apa yang kau katakan? Bai Kyokusui marah dan malu. Dia menatap Luli dengan tatapan marah. Setelah mengatakan itu, tanda sindor di antara kedua alisnya bersinar dan tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Tampaknya dia telah berubah menjadi seorang Buddha dengan cahaya suci yang menyinarinya. Dia suci dan agung. Semua orang merasa takut untuk melihatnya sementara mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Semua orang yang hadir terkesima. Yang bisa mereka lihat hanyalah dia, seolah-olah dia adalah wanita tercantik di dunia. Dia mempesona dan menakjubkan, dan dialah satu-satunya hal yang bisa dilihat semua orang di seluruh dunia. Ini bukan hanya tentang Luli dan para lelaki lainnya, bahkan ratu, para leluhur penyihir, dan beberapa penyihir tingkat rendah pun merasakan hal yang sama. Mereka telah kehilangan akal sehat mereka. Yang lebih ajaib lagi adalah ada seorang pun yang memiliki pikiran seksual, tidak ada dorongan sama sekali, dan tidak ada pikiran untuk menjabulinya. Bai Kyokusui telah menjadi peri yang hanya bisa dikagumi dan dipuja oleh orang lain. Mereka merasa tidak mampu memiliki pikiran untuk menyakitinya sama sekali.
Perasaan ini aneh tapi nyata. Bahkan para pejuang puncak alam bangsawan seperti Zi Huanqiao kehilangan akal sehat mereka. Jika Bai Qiuxue bergerak sekarang, bahkan Zi Huanqiao tidak akan bisa melawan dan dia harus menunggu kematian. Berdengung gelombang. Dengan cahaya dari tanda sindor, cahaya kemasan itu menghilang. Semua orang terbangun seolah-olah mereka sedang bermimpi. Zi Huanqiao, Yu Huashen, Qi Tianfan dan yang lainnya saling berpandangan, merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Mantra itu mengerikan. Mereka beruntung karena Bai Qiuxue lah yang mempelajarinya. Jika itu adalah ratu, mereka pasti sudah terbunuh sebelum mereka menyadarinya. Celepuk. Melepaskan diri dari cengkeraman Patriark Qian Phoenix, sang ratu terbang turun dan berlutut bersama para penyihir lainnya. Mereka meletakkan satu tangan di dada, membungkuk dan berteriak, "Cie, Cie, Cie." Luli bertanya pada Yecha, "Apa itu, Cie?" "Tuhan," dalam bahasa kuno. Yecha menoleh ke Bai Qiuxue dan berseru, "Nona Qiuxue berbakat dan dia telah mempelajari keterampilan arcane kuno yang tidak terduga. Banyak ras benar-benar tahu cara memikat orang lain. Tingkat rendah bergantung pada ketertarikan jasmani, tingkat menengah bergantung pada jiwa, dan kemudian tingkat tertinggi adalah pesona. Itu bekerja pada semua orang, pria, wanita, tua dan muda. Selain itu membuat orang memandangnya seolah-olah dia benar-benar dewa dan kemudian secara alami tertarik padanya dan menyerahkan diri mereka di bawah kendalinya. Ketika dia berkultivasi hingga puncak, dia bisa membuat orang mati untuknya dengan sukarela." Luli terkejut saat mengetahui hal ini. Dia merasa ini lebih dari sekadar keterampilan dan lebih kuat daripada makna mendalam. Bai Qiuxue baru berada di tahap awal alam roda takdir, tetapi dia sudah bisa memengaruhi mereka yang berada di puncak alam penguasa bangsawan. Jika dia menguasai mantra, dia sendiri bisa melakukan pekerjaan pasukan. Misalnya, ada puluhan juta musuh yang datang dan Bai Qiuxue adalah orang yang harus menghadapi mereka. Dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu tersenyum dan semua musuh akan membelot. Keterampilan arcane kuno, segala sesuatu yang misterius itu menakjubkan. Luli berpikir dalam hati. Ini hanya sebuah keterampilan. Lalu seberapa kuatkah 10 mantra ilahi dari dataran tengah? Bab 412, Dunia yang Sepi. Luli dan yang lainnya sudah tahu bahwa Bai Qiuxue telah mempelajari pesona itu sebelum ratu melakukan verifikasi. Bagi ras hak, tak ada yang dapat menandingi pesona ini. Terbukti dari pemandangan di hadapan mereka, semua hak berlutut. Faktanya, siapapun yang dapat mempelajari dan menguasai pesona dianggap sebagai dewa ras hak dan dapat memiliki kekuatan absolut. Bagi para hak, mereka yang dapat melakukan hal ini tidak ada bedanya dengan dewa. Ras hak telah ada sejak zaman dahulu kala selama puluhan juta tahun, menikmati sejarah yang lebih panjang dari ras Qian Phoenix. Sepanjang sejarah mereka, hanya ada 3 orang yang mempelajari mantra tersebut. Yang pertama adalah penyihir yang mendirikan ras tersebut, yang kedua adalah salah satu dewa kuno ras penyihir, dan yang ketiga juga seorang gadis manusia. Oleh karena itu, ras hak tidak ragu lagi tentang Bai Qiuxue yang mempelajari pesona tersebut dan mereka langsung menganggap Bai Qiuxue sebagai dewi mereka dan semua hak akan mendengarkannya. Itulah yang Luli pahami dari percakapan antara Bai Qiuxue dan ratu. Ia sangat gembira melihat sisi baiknya. Ia hampir menyerah pada ras penyihir dan tidak menyangka Bai Qiuxue dapat membantunya. "Ayo pergi." Tanpa ragu-ragu, Luli berencana untuk segera pergi. Tentu saja, dia tidak akan lari begitu saja. Dia meminta Bai Qiuxue untuk memerintahkan ras hak untuk menaklukkan wilayah ras goblin kuning. Luli ingin menjaga terowongan yang menghubungkan dunia kurcaci hijau di tangannya sendiri. Sang ratu tidak menolak. Ras goblin kuning adalah salah satu ras yang paling lemah di antara 18 ras di dunia. Ras hak dapat menghancurkan ras goblin kuning apalagi menguasai wilayah mereka. Atas perintah ratu, pasukan hak Rache bergerak maju. Ia memanggil 100.000 hak untuk berbaris menuju wilayah Yellow Goblin. Sang ratu terluka dan kehilangan salah satu payudaranya. Meski begitu, ini hanya trauma kulit. Dia tidak akan mati karena ini. Itu hanya tidak indah. Ratu bepergian dengan pasukan dan dia ingin menduduki gunung-gunung itu secara langsung. Baginya, perintah Bai Qiuxue adalah dekrit suci yang tidak bisa dia langgar. Luli merasa lega melihat bahwa sang ratu tidak menyembunyikan apapun setelah mengamatinya beberapa saat. Luli tidak takut sama sekali. Bai Qiuxue dapat melumpuhkan mereka dengan mantranya dan Luli tidak takut dengan serangan jiwa. Jika sang ratu berniat jahat, maka Luli harus menjadi polisi jahat dan membunuhnya. Ada begitu banyak penyihir sehingga mereka tidak dapat bepergian dengan cepat. Luli mulai meminta Bai Qiuxue untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada ratu untuk mengumpulkan informasi tentang dunia ini. Ratu menceritakan semua yang ingin diketahui Bai Qiuxue tanpa rasa khawatir. Bai Qiuxue telah mengumpulkan cukup banyak informasi tentang dunia ini hanya dalam waktu setengah hari. Ke-18 ras menyebut dunia ini sebagai dunia terlantar. Mereka tidak memulainya di sini. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, mereka melarikan diri ke dunia ini. Sebelumnya, mereka semua pernah terkenal di Central Plains. Pada zaman dahulu, manusia murni sebenarnya sangat lemah.
Saat itu, ada 10.000 ras dengan keterampilan berbeda yang menguasai seluruh dunia. Di sisi lain, manusia hanya bisa mencuri sebagian kehidupan di suatu sudut. Kemudian terjadilah 3 perang yang melibatkan 10.000 ras. Seluruh dunia dilanda badai dan hujan darah. Banyak ras kuat yang terbunuh dan beberapa mengalami kemunduran. Pada akhirnya, beberapa ras harus pergi ke dunia kecil agar tidak dihancurkan. Sementara 10.000 ras bertarung, manusia yang tadinya lemah bangkit. Banyak manusia berbakat mempelajari kultivasi dan makna mendalam dan mereka bisa menjadi sekuat pemimpin beberapa ras besar. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, perang ketiga terjadi ketika ras manusia bangkit dengan cepat dan membunuh serta menghancurkan banyak ras. Manusia menguasai tanah-tanah paling makmur di dunia, menjarah banyak sumber daya dan menjadi penguasa dunia. Ke-18 ras itu diusir dari Central Plains dan mencari perlindungan di dunia terlantar ini. Untuk bersembunyi dari manusia, ke-18 ras itu menutup semua terowongan keluar. Ketika mereka pertama kali datang ke sini, ada 70 atau 80 ras, tetapi kemudian lebih dari selusin dari mereka hancur karena perebutan sumber daya. Saat ini, hanya ada 5 ras yang kuat dan ras lainnya tidak memiliki terlalu banyak ras yang kuat. Seiring berjalannya waktu, muncul terowongan lain menuju dunia luar. Ada 6 yang telah ditemukan. Bahkan, ada 1 yang menghubungkan Central Plains. Namun, terowongan itu langsung ditutup. Suatu ras mengirim seseorang untuk memeriksanya. Ketika mereka menemukan bahwa Central Plains masih dikuasai manusia, tidak ada yang berani keluar lagi. Ras yang paling kuat, ras Titan dan ras Stellar, telah mengatakan bahwa mereka akan membunuh semua orang dalam satu ras jika ada yang berani keluar dan membuat marah para prajurit kuat di dataran tengah. Karena itu, setelah ras Goblin Kuning menemukan terowongan itu, mereka tidak mengirimkan pasukan. Sebaliknya, mereka hanya mengirim beberapa pengintai untuk menyelidiki dunia kurcaci hijau. Mempercepat. Mengetahui hal ini, Luli meminta Ratu untuk mempercepat perjalanannya. Jika ras Goblin Kuning menghancurkan terowongan itu, mereka harus tinggal di sana selama sisa hidup mereka. Saya harus menguasai dunia ini. Luli sudah memutuskan. Pertama, ada banyak material mistis di sini, dan kedua, ada banyak ras yang kuat. Jika dia bisa membuat semua ras menyerah padanya, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Ada banyak material mistis, tetapi dunia terpencil itu pasti kekurangan beberapa material langka, seperti dunia kecil tempat ras Phoenix Cian berada. Jika Luli dapat membuat ras-ras di sini menyerah dan kemudian memberikan mereka beberapa material mistis sehingga mereka dapat melakukan terobosan, akan ada semakin banyak prajurit kuat yang melayaninya. Mungkin setelah puluhan tahun, dia bisa memiliki beberapa prajurit dari alam kedaulatan manusia yang bekerja untuknya. Saat itu, ia dapat mendirikan keluarga Lu baru di Gurun Utara yang dapat bersaing dengan keluarga Lu di dataran tengah dengan kekuatan yang sama. Ia dapat menjadi keluarga kerajaan ke-13. Tentu saja, itu hanya ada di pikiran Luli. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin ras mamut tidak dapat memberi perintah kepada ras Titan, maka ide Luli tidak akan praktis. Atau mungkin saja informasi tentang dunia terlantar ini akan tersebar, dan keluarga-keluarga dari dataran tengah akan terlibat dan bukan saja Luli tidak akan memperoleh keuntungan apapun, ia mungkin akan berakhir terbunuh. Apapun bisa terjadi, Luli tidak boleh terlalu berhati-hati. Satu langkah yang salah bisa jadi akhir hidupnya dan dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk bangkit lagi. Apa yang perlu dia lakukan adalah menguasai jalan keluar dan kembali ke Gurun Utara dengan selamat. Setelah berhari-hari bepergian, Luli akhirnya tiba di gunung tempat pintu keluar berada. Ini adalah wilayah ras Goblin Kuning dan ada banyak Goblin Kuning yang tinggal di gua-gua. Ratu memerintahkan pasukannya untuk menyerang tanpa henti. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua Goblin Kuning yang terlihat dan kemudian memberitahu Goblin Kuning bahwa pegunungan tersebut akan menjadi milik ras Hak mulai sekarang. Ras Hak mengandalkan ras Titan, tetapi ras Goblin Kuning mengandalkan ras Stellar. Kedua ras Hak dan ras Goblin Kuning, berseteru hingga akhirnya pecah kali ini. Ras Goblin Kuning mengerahkan banyak pasukan, siap untuk melakukan pertarungan yang mematikan. Apa? Luli sangat marah ketika mengetahui bahwa ras Hak dan ras Goblin Kuning masing-masing memiliki pasukan sebanyak 10.000 orang dan siap untuk bertempur. Dia berteriak, "Baik Kyuksue, beritahu Ratu untuk menduduki daerah sekitar pintu keluar sekarang. Jika pintu itu hancur, kita akan berada di sini selamanya dan menjadi orang-orang biadab." Bab 413, Mengganggu. Setelah Bai Kyuksue memberikan perintahnya, Ratu Ras Hak mengirim seorang patriarknya dan lebih dari 100 hak terbang untuk terus maju menuju pegunungan bersama dengan 10.000 prajurit. Luli memilih untuk tidak berpartisipasi. Begitu dia dan manusia lainnya terlibat, sifat pertarungan akan berubah. Ras-ras utama di dunia terlantar akan merasa khawatir saat Ras Hak bekerja sama dengan manusia untuk menyerang ras Goblin Kuning. Ras Stellar mungkin akan segera mengirimkan prajurit mereka jika hal itu terjadi. Untungnya, ras Hak jauh lebih kuat daripada ras Yellow Goblin. Selain menyamar dan bersembunyi di bawah tanah, Yellow Goblin tidak tahu banyak hal lain. Selain itu, hanya sedikit Yellow Goblin yang tahu cara menyamar.
Yellow Goblin biasa dapat dibantai dengan mudah. Para hak raja terbaik menyerbu keluar dan menang. Sang ratu sendiri menyihir banyak goblin kuning. Lalu banyak dari mereka terbunuh oleh tengkorak-tengkorak yang datang. Rashak maju perlahan-lahan. Setelah sehari, kepala keluarga Rashak mengirimkan berita keberhasilan, mengatakan bahwa dia telah menguasai pegunungan dan melindungi terowongan. Terowongan itu tidak hancur. Ras Goblin Kuning ingin menggunakan terowongan ini untuk terhubung dengan dunia luar dan menjarah sejumlah sumber daya. Di dunia terlantar, Ras Goblin Kuning mengambil sebagian kecil tanah yang menghasilkan terlalu sedikit sumber daya. Luli merasa lega melihat semuanya berjalan dengan baik. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, dia pasti sudah berhasil jika dia bisa keluar dari tempat ini. Setidaknya, dia telah menyelamatkan Bai Kyuksui yang telah mempelajari keterampilan Arcane yang sangat menakjubkan. Ayo pergi. Luli tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia sudah sangat ingin pergi. Ia telah menyerahkan sisanya kepada Ratu. Luli memberitahu Bai Kyuksui beberapa hal dan memintanya untuk memberitahu Ratu agar menempati area ini dalam waktu yang lama dan memastikan bahwa ras lain tidak akan menguasai terowongan dan merahasiakan semuanya. Ratu langsung berjanji akan melaksanakan misi setelah Bai Kyuksui berkomunikasi dengannya. Namun, Ratu agak enggan melepaskan Bai Kyuksui. Ia berharap Bai Kyuksui akan tetap bersama Rashak, dan ia bahkan mengatakan bahwa Rashak akan menyediakan bahan-bahan bagi mereka untuk mengangkat wilayah kekuasaannya. Bai Kyuksui menolak. Namun, dia memberi harapan pada Ratu dengan mengatakan bahwa dia akan segera kembali, dan pada saat itu, dia akan menaklukkan dunia terlantar bersama ras penyihir. Ratu sangat gembira mendengarnya. Ia meneteskan air mata syukur. Bai Kyuksui pergi bersama Luli di bawah perlindungan prajurit lainnya dan bergegas menuju pintu keluar. Jalan keluar berada di bawah kendali kepala keluarga klan penyihir. Luli masih memiliki beberapa kekhawatiran sehingga ia meminta Bai Kyuksui untuk memberitahu kepala keluarga lagi agar menganggap area itu terlarang dan tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Bergerak, Luli memimpin dan berlari ke dalam kubangan lumpur. Formasi teleportasi masih ada di sana. Mereka melewati satu persatu dan tiba di dunia kurcaci hijau setelah seberkas cahaya putih bersinar. Akhirnya, Luli dan Yecha saling memandang dengan lega setelah mereka menginjakan kaki di dunia kecil bersama kurcaci hijau. Bai Leng masih berjaga di sini dan ada lebih dari 1000 prajurit alam roda takdir yang ditempatkan di sini. Kyuksui-ku, mata Bai Leng berbinar saat melihatnya dan berteriak kegirangan. Mata Bai Kyuksui memerah. Dia bergegas menghampiri, tidak menghiraukan semua lumpur di gaunnya, berlutut dan berkata dengan suara tercekat, "Maafkan aku karena telah menyebabkan begitu banyak masalah." "Bangunlah, selama kamu aman, semuanya baik-baik saja." Bai Leng kini bisa bernapas lega. Bai Kyuksui adalah harapan bagi keluarga Bai dan dia selalu menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Yu Huashen. Luli meninggalkan Bai Kyuksui, berjalan ke arah Yu Huashen dan berkata, "Pergi dan kumpulkan beberapa pengrajin dan material sekarang juga. Aku ingin sebuah formasi dibangun di sini untuk menyegel formasi penghambatan ini. Aku ingin tidak ada seorang pun dari sana yang keluar." Yu Huashen kebingungan dan begitu pula yang lainnya. Luli meminta Bai Leng untuk pergi bersama semua prajurit dari alam abadi dan alam roda takdir sebelum dia menjelaskan, ada lebih banyak ras yang mengerikan di sana selain ras goblin kuning dan ras penyihir. Setidaknya ada lebih dari 10 dari mereka yang sama hebatnya dengan prajurit dari alam berdaulat manusia. Jika mereka dibiarkan keluar, Gurun Utara akan hancur. Apa? Semua orang terkejut. Pernyataan berlebihan Luli mengejutkan mereka. Yecha mengerti mengapa Luli melakukan ini, jadi dia mengangguk dan menambahkan, "Itu benar. Gurun Utara akan jatuh ke jurang kesengsaraan jika makhluk-makhluk di sana keluar." Zihuan Qiao mengerutkan kening dan bertanya, "Jika ada begitu banyak ras dan makhluk mengerikan di sana, mengapa kita tidak menghancurkan terowongan itu saja? Bukankah itu akan menyelesaikan semuanya? Mengapa Luli membuang begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk menutup tempat ini?" Luli tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia berhenti sejenak dan berkata, "Rashak telah menguasai sisi mereka dari pembukaan terowongan. Oleh karena itu, aman untuk saat ini. Kita bisa membangun formasi penghambatan penyegelan di sini. Jika ada sejumlah besar ras alien yang menyerang dunia kita bisa menghancurkan terowongan penghubung antara dunia Green Dwarf dan Gurun Utara. Kamu telah melihat semuanya. Ada banyak material mistis. Kita bisa memikirkan cara untuk masuk dan menyelinap keluar." Benar. Mata mereka berbinar. Mereka semua telah melihatnya. Dunia terlantar itu kaya akan material mistis. Meskipun mereka tidak bisa masuk dan mengambilnya sekarang, mereka akan memiliki kesempatan di masa depan. "Teman-teman," Luli berkata dengan serius, "hanya kita yang bisa tahu tentang dunia itu. Kau tidak boleh memberitahu siapapun, bahkan istri atau anak-anakmu. Ada lebih dari satu terowongan di dunia itu, dan salah satunya dikatakan mengarah ke dataran tengah. Aku menduga bahwa dunia ini mungkin merupakan wilayah beberapa keluarga di dataran tengah. Jadi, begitu informasinya keluar dan dataran tengah diberitahu, kau bisa membayangkan konsekuensinya." "Benar, ya." Mereka mengangguk.
Mengenai menjaga Central Plains dalam kegelapan, kepentingan Luli sejalan dengan yang lain. Begitu keluarga-keluarga Central Plains terlibat, setiap keluarga di Gurun Utara mungkin akan musnah. Baiklah, berhentilah di sini sebentar dan kita akan pergi setelah formasi selesai dibangun. Luli berkata. Yu Huashen segera pergi. Membangun formasi seperti itu bukanlah hal yang sulit. Ada pengrajin dan bahan seperti itu di semua keluarga besar di Gurun Utara. Bai Qiuxue meminta Bai Leng untuk mengirim pesan kepada Nyonya Yan, tetapi dia tidak pergi. Mendengar bahwa Luli hampir membunuh semua kurcaci hijau untuk menemukannya, dia tersentuh dan tidak mau pergi. Mereka berkemah di dekat kubangan lumpur. Ada sungai di dekatnya dan semua orang duduk dan mandi, lalu menangkap beberapa binatang untuk dimasak. Tepi sungai, angin sepoi-sepoi bertiup di pipi orang-orang. Luli dan Bai Qiuxue berdiri di tepi sungai. Bai Qiuxue lah yang mengundang Luli untuk menemuinya. Namun setelah mereka berjalan-jalan ke tepi sungai, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap ke dalam air. Pikiran Luli tenang karena mereka telah terbebas dari bahaya dan dia telah diselamatkan. Itu adalah pemandangan indah yang dinikmatinya, terutama sekarang karena dia memiliki seorang gadis cantik di sisinya. Dia merasa bahagia. Dia berbalik, menatap wajah cantik Bai Qiuxue, dan bertanya, Qiuxue, apa yang ada dalam pikiranmu? Bai Qiuxue memberanikan diri dan bertanya, Luli, aku telah mempelajari jurus itu dari ras penyihir dan jurus itu sangat kotor. Apa kau akan meremehkanku? Luli tertawa terbahak-bahak. Jadi ini yang membuatnya khawatir. Ia khawatir dirinya tidak sebersih sebelumnya setelah mempelajari keterampilan dari ras alien. Luli menggenggam tangan Bai Qiuxue yang lembut dan halus dan berkata, Qiuxue, aku telah menyatukan Gurun Utara dan mendirikan kekaisaran kehebatan ilahi. Namun, aku kekurangan seorang ratu. Apa kau keberatan? Pipi Bai Qiuxue memerah. Dia melepaskan diri dari tangan Luli dan berkata dengan malu-malu, aku bertanya padamu. Apa yang kau katakan? Hahaha. Luli tertawa terbahak-bahak dan menggodanya. Aku tidak akan melakukannya bahkan jika kau berubah menjadi seorang hak, apalagi hanya mempelajari sebuah keterampilan. Tentu saja, kau hanya bisa menggunakan keterampilan kotormu padaku. Kamu benar-benar menyebalkan. Bai Qiuxue sangat malu hingga dia lari sambil membenamkan wajahnya di tangannya. Gaunnya menari-nari seperti kupu-kupu. Bab 414, selamatkan dia. Yu Huashen kembali setelah 10 hari. Dia datang bersama banyak pengrajin yang menggali kubangan lumpur dan membangun formasi di luar formasi teleportasi. Begitu beberapa ras alien berteleportasi dari dunia terpencil, mereka akan terperangkap oleh formasi tersebut dan mereka yang menjaga formasi tersebut akan merasa waspada. Luli masih khawatir, jadi dia memerintahkan untuk membangun formasi lain. Dengan 2 lapis perlindungan, dia punya cukup waktu untuk waspada bahkan jika seseorang sekuat prajurit alam berdaulat manusia menyerbu keluar dari dunia terlantar. Begitu peringatan diterima, mereka yang menjaga pintu keluar di dunia kecil Green Dwarf akan segera menghancurkan terowongan itu. Mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Desert World, tetapi setidaknya mereka masih bisa menjaga Northern Desert tetap utuh. Formasi sudah selesai. Luli meminta Bai Leng untuk menempatkan beberapa prajurit setia dari keluarga Bai untuk menjaga di sini dan meminta yang lainnya untuk pergi. Luli telah memberikan perintah untuk tidak berbicara. Dia mengatakan tidak seorang pun boleh mengatakan sepatah kata pun tentang dunia kecil kurcaci hijau atau dunia terlantar dan mereka yang melakukannya akan dibunuh. Semua orang telah melihat bagaimana Luli akan menepati janjinya. Semua kurcaci hijau terbunuh. Siapapun yang berani membocorkan informasi akan dibunuh dan keluarganya juga akan dihancurkan. Luli memimpin dan melompat ke jurang pintu keluar. Dengan tatapan putih, mereka muncul di area iblis. Ada banyak binatang suan di daerah ini, tetapi mereka takut dengan kehadiran begitu banyak prajurit yang kuat. Luli dan yang lainnya terbang. Yah, ada tornado. Hujan turun dengan deras dan angin kencang, serta kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Luli melihat tornado besar di kejauhan. Mirip dengan pemandangan di lautan. Luli merasakan sesuatu. Dia mengeluarkan kapal berlapis besi, terbang, melambaikan tangan kepada Yu Huashen dan berkata, Yu Huashen, aku akan menyerahkan sisanya kepadamu. Aku akan berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Mata Yu Huashen dan Ming Yu berbinar. Mereka berdua tahu bagaimana Luli merasakan sesuatu di lautan. Mampu memahami makna mendalam langit dan bumi adalah hal yang besar. Pada tahap awal setelah kekaisaran didirikan, ada banyak hal yang harus ditangani. Namun, Luli selalu membebaskan dirinya dari semua masalah itu sehingga tidak akan membuat banyak perbedaan baginya untuk berkultivasi di sini atau kembali ke kota permaisuri Ling. Aku akan tinggal di sini bersama pemimpin klan Ye, Yu Huashen dan Zihuan Qiao, kembalilah sekarang. Jaga Gurun Utara tetap teratur. Ming Yu memikirkannya dan berkata kepada Yu Huashen dan Zihuan Qiao yang mengangguk. Dengan adanya Ye Cha dan Ming Yu di sini, keselamatan Luli tidak akan menjadi masalah. Yu Huashen dan Zihuan Qiao sama-sama jenderal sehingga mereka memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mereka tidak punya waktu untuk bersama Luli di sini.
Kyuxue, kembalilah dulu. Bibimu mengkhawatirkanmu. Bai Leng berbisik kepada Bai Kyuxue yang sedang melihat Luli. Bai Kyuxue mengangguk. Bai Kyuxue terbang ke kapal berlapis besi, berjalan ke arah Luli dan berkata, "Luli, aku akan kembali sekarang dan aku akan datang ke sini nanti." "Baiklah, tentu." Luli tersenyum lalu menatap tornado itu. Yang lain datang untuk mengucapkan selamat tinggal, namun Luli tidak menggubrisnya. Dia memusatkan seluruh pikirannya pada tornado itu. Dia punya firasat. Kali ini, dia mungkin bisa memahami makna mendalam yang terkandung dalam tornado itu. Yang lainnya pergi. Yu Huashan menyuruh seseorang untuk tetap tinggal dan menghancurkan terowongan menuju dunia kecil kurcaci hijau jika terjadi sesuatu yang salah. Bai Kyuxue juga pergi. Mereka semua pergi ke pulau penjara surga dan berteleportasi. 3 patriark ras Phoenix biru juga pergi. Yecha meminta mereka untuk kembali dan melihat apakah ras mamut telah memulai kultivasi alam penguasa mulia. Lebih dekat, setelah semua orang pergi, Luli meminta Mingyu untuk menerbangkan kapal berlapis besi mendekati tornado. Ketika dia sudah lebih dari 10 mil lebih dekat, dia berkata kepada Mingyu, "Kamu bisa kembali sekarang juga. Pemimpin klan Ye sudah cukup baik. Beritahu agen rahasiamu untuk berkembang dengan baik dan aku ingin kamu memiliki semua informasi tentang Gurun Utara. Juga, jangan katakan sepatah kata pun tentang dunia terlantar atau kita semua akan mati. Siapapun yang berani membocorkan informasi harus dihukum mati, bahkan Yu Huashan." Mingyu adalah salah satu orang kepercayaan Luli. Luli telah menciptakan agen rahasia untuk mengawasi seluruh Gurun Utara dan mengendalikannya sendiri. Mingyu tahu ini adalah masalah serius dan Luli akan aman di Gurun Utara. Luli adalah pejuang yang cukup hebat dan Yecha akan berada di sini. Jadi Mingyu pergi, meninggalkan Yecha bersama Luli. Hujan masih turun dan angin bertiup kencang. Guntur dan kilat mengguncang dunia. Luli basah kuyup, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia berdiri di kapal berlapis besi dan menatap tornado. Yecha kembali ke kabin untuk berkultivasi. Namun, dia tetap mengaktifkan kekuatan psikisnya sehingga dia bisa mengawasi semuanya. Gurun Utara damai. Di bawah pemerintahan Nyonya Yan, Gurun Utara berkembang pesat. Di permukaan, Lu Feixue tidak terlibat dalam manajemen apapun, tetapi dia telah berjaga-jaga dan memantau semuanya. Bai Kyuxue kembali ke kota penjara surga dan Bai Xiaoshuang serta Zilian juga ada di sana. Mereka berteleportasi ke kota permaisuri Ling untuk menemui Nyonya Yan. Bai Kyuxue tidak banyak bicara, bahkan kepada bibi terdekatnya. Dia tahu bahwa semakin banyak dia berbicara tentang dunia terlantar, semakin besar bahaya yang akan dihadapi Gurun Utara. Selain itu, dia malu mengatakan bahwa dia telah mempelajari keterampilan ras penyihir. Nyonya Yan sangat pintar sehingga ia berhasil mengambil banyak informasi berguna dari kata-kata sederhana Bai Kyuxue. Namun, ia juga tahu bahwa Luli pasti telah menghalangi jalannya informasi itu karena suatu alasan. Meskipun ada banyak hal yang tidak dapat ia pahami, ia tetap akan mendengarkan perintah Luli karena keluarga Bai berada di perahu yang sama dengan Luli. Setelah tinggal di kota permaisuri Bai selama 7 atau 8 hari, Bai Kyuxue tidak bisa duduk diam dan berkata bahwa dia ingin kembali ke kota penjara surga untuk berkultivasi. Bai Kyuxue semakin gelisah. Nyonya Yan akan mendidiknya sepanjang waktu, tetapi jika dia kembali ke kota penjara surga, dia akan sebebas burung. Nyonya Yan menatap Bai Kyuxue dengan penuh arti dan membiarkan mereka pergi tanpa berkata apa-apa. Nyonya Yan cukup yakin bahwa Bai Kyuxue tahu bagaimana harus bersikap. Seperti yang diharapkan Nyonya Yan, setelah tinggal di kota penjara surga selama beberapa hari, si kembar pergi bersama seseorang ke daerah iblis untuk mencari Luli. Nyonya Yan tidak marah setelah mendengar berita itu. Sebaliknya, dia merasa senang. Ada seorang kaisar di Gurun Utara, tetapi tidak ada ratu. Nyonya Yan hanya meminta seseorang ke daerah terdekat untuk menjaga keselamatan si kembar dan tidak ada yang lain. Bai Kyuxue dan Bai Xiaoshuang terbang ke daerah iblis dengan kapal berlapis besi. Hari ini, guntur masih bergemuruh dan hujan turun deras. Di tengah danau, ada tornado yang berputar-putar di atas air. Mereka tidak menemukan seorang pun di dek kapal berlapis besi. Sebaliknya, mereka tampaknya melihat seorang pria yang sangat dekat dengan tornado di kejauhan. Luli. Mereka melihat dengan jelas setelah mendekat. Rahang Bai Xiaoshuang menganga lebar hingga dia bisa memasukkan sebutir telur ke dalam mulutnya. Di kejauhan di tengah tornado raksasa, Luli berputar-putar, ditarik oleh tornado, di roda takdir peraknya. Ia tampaknya telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan ia sedang tersedot ke dalam mata tornado. Desir. Tepat pada saat itu, sambaran petir menembus langit dan melesat ke perairan di dekat tornado tempat Luli berada. Bai Xiaoshuang dan Bai Kyuxue menjadi pucat saat melihat kejadian itu. Selamatkan dia. Bai Xiaoshuang mengira Luli dalam bahaya sehingga dia tidak bisa tetap tenang. Dia mengendalikan kapal berlapis besi untuk terbang. Tiba-tiba, seseorang terbang keluar dari kapal berlapis besi di depan mereka dan menghentikan si kembar. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Nona, jangan khawatir.
Tuan muda sedang berkultivasi dan dia telah berkultivasi seperti ini selama beberapa hari. Bab 415, dua burung dengan satu batu. Awan berkumpul, ombak bergulung-gulung, angin menderu, dan guntur bergemuruh. Pemandangan di area setan itu mengerikan, seolah-olah kiamat akan segera menimpa manusia. Setiap orang pasti ketakutan setengah mati saat melihat pemandangan ini. Namun, di tengah tornado itu, ada seorang pria yang keluar masuk. Ia mencoba mengendalikan roda takdirnya untuk melepaskan diri dari tornado, tetapi selalu ditarik dan didorong oleh kekuatan yang kuat. Ketika ia akhirnya berhasil menstabilkan dirinya dan mencoba untuk keluar lagi, ia bertemu dengan kekuatan yang lebih kuat dan kemudian ia tersedot kembali. Ia mengalami situasi yang sama ketika seseorang terhisap ke dalam pusaran air. Semakin seseorang berusaha melepaskan diri, semakin terperangkap pula mereka, seperti ikan yang terdampar di pantai, tidak akan pernah bisa melompat kembali ke laut. Luli telah berjuang melawan tornado selama 3 hari penuh. Ia tidak terjebak di sana secara tidak sengaja. Ia telah memilih untuk melakukannya. Hadapi seseorang dengan bahaya kematian dan dia akan berjuang untuk hidup. Luli memiliki keinginan yang kuat dalam dirinya setelah mencoba memahami makna yang terkandung dalam tornado selama beberapa hari. Dia harus masuk ke dalam tornado jika ingin mempelajari makna mendalam di dalamnya. Tidak ada usaha, tidak ada keuntungan. Awalnya, Yecha sangat khawatir sehingga dia akan selalu berjaga di luar tornado, siap menyelamatkan Luli segera. Namun, dia perlahan-lahan merasa tenang setelah mengamatinya selama sehari. Tornado di sini tidak sekuat yang ada di lautan. Luli cukup kuat untuk menahan kekuatan tornado. Jika dia tidak dapat menahannya lagi, dia akan memberitahu Yecha dengan menghancurkan jimat giok. Bai Kyuksue dan Bai Xiaoshuang mengamati sejenak dan merasa bisa bernapas lagi saat mereka yakin Luli tidak dalam bahaya. Si kembar menyimpan kapal berlapis besi mereka dan kemudian menaiki kapal berlapis besi milik Luli bersama para pelayan dan pengawal mereka. Kemudian, terlepas dari hujan deras, si kembar berdiri di dek dan memperhatikan Luli saat dia muncul dari tornado dan menghilang lagi. Gila. Bai Xiaoshuang mengira Bai Kyuksue sudah gila karena pergi ke dunia kecil kurcaci hijau untuk berlatih sendiri, dan sekarang dia mendapati Luli bahkan lebih gila lagi. Luli pasti menderita sakit yang luar biasa, tercabik-cabik oleh tornado. Bagaimana dia bisa melakukan ini selama 3 hari? Bai Kyuksue merasa hatinya sakit untuknya. Bai Xiaoshuang adalah gadis yang berpikiran sederhana, jadi dia mungkin tidak mengerti mengapa Luli melakukan ini. Namun, Bai Kyuksue mengerti, sampai batas tertentu. Luli adalah murid keluarga Lu, tetapi ia memulai dari nol dan meraih prestasinya sendiri. Ia lebih peduli dengan kekuatannya sendiri daripada tuan muda lainnya yang lahir di keluarga kaya lainnya. Tuan muda itu memiliki seseorang yang dapat diandalkan, tetapi tidak dengan Luli. Bai Kyuksue tidak tahu mengapa Luli pergi ke dataran tengah dan kembali lagi. Dia tidak tahu mengapa Luli memilih menjadi kaisar di sini. Namun, dia tahu betul bahwa Luli bukanlah orang yang mencintai kekuasaan atau jabatan. Kalau tidak, dia pasti sudah menyatukan Gurun Utara sejak lama. Setelah menyatukan Gurun Utara, Luli tidak berbuat banyak. Ia bahkan lebih suka Bai Xiaoshuang dan yang lainnya memanggilnya dengan namanya, bukan kaisar. Jadi, dapat dikatakan bahwa Luli kembali ke Gurun Utara untuk sumber daya, untuk kultivasi, untuk kekuasaannya, dan bukan untuk kesenangan atau otoritas. Bai Kyuksue bertanya tentang Luling ketika dia berada di kota permaisuri Ling. Nyonya Yan sama sekali tidak tahu, jadi Luling masih di sana. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa Luli berkultivasi begitu liar. Setelah bertahan di dalam tornado selama sehari semalam, Luli tidak tahan lagi. Dia menghancurkan jimat giok itu dan Yecha bergegas masuk dan menariknya keluar. Pakaian dan rambut Luli basah kuyup dan dia kelelahan dan lemah. Dia menyeringai pada Bai Kyuksue dan Bai Xiaoshuang sebelum jatuh ke dek dan tertidur. Dia tidur selama 2 hari penuh sebelum dia bangun. Dia menemukan seseorang di samping tempat tidurnya. Dia membuka matanya dan melihat rambut hitam yang cantik. Seorang gadis tertidur dalam pelukannya di tempat tidurnya. Wajahnya menoleh ke samping dan dia tampak damai. Ada tanda sindor di antara kedua alisnya. Si kembar kini dapat dibedakan. Yang ini adalah Bai Kyuksue. Luli mencoba keluar tanpa membangunkannya, tetapi dia tetap melakukannya. Dia membuka matanya dalam keadaan linglung. Penampilannya yang mengantuk begitu cantik sehingga Luli tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai pipinya. Dia langsung terbangun sepenuhnya. Melihat bahwa itu adalah Luli, dia tersenyum manis dan bertanya, "Luli, apakah kamu merasa baik-baik saja?" Mungkin karena Bai Kyuksue telah mengolah pesona, Luli mendapati setiap ekspresi di wajahnya anggun dan menawan. Luli telah kehilangan akal sehatnya dalam penampilannya dan dia menatapnya, diam-diam. Bai Kyuksue tersipu. Dia memalingkan wajahnya dari tatapan penuh gairah Luli dan hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Rasa malu seorang gadis lebih menarik bagi Luli. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kyuksue, kamu sangat cantik." Bai Kyuksue bahkan lebih malu. Tubuhnya menegang. Jari-jari Luli menempel di wajahnya, membuatnya merasa tegang sekaligus malu.
Dia ingin melarikan diri tetapi dia juga menyukainya. Luli duduk tegak, memegang tangannya, menatapnya dengan tulus dan berkata, Kyuksue, apakah kamu sudah memikirkan apa yang aku katakan kepadamu tempo hari? Apa katamu? Aku lupa. Bai Kyuksue menundukkan kepalanya. Gadis-gadis bersikap pendiam dan dia lebih pendiam lagi karena pendidikan yang dia terima di keluarga Bai. Luli menyeringai. Ia menariknya, membiarkannya duduk di samping tempat tidurnya, dan berkata dengan suara lembut, sudah kubilang kekaisaran membutuhkan seorang ratu. Dia memalingkan mukanya, takut menatap mata Luli yang penuh gairah dan menjawab, mengapa kau bertanya padaku tentang ini? Kau sekarang adalah Kaisar Gurun Utara. Kau tinggal mengucapkan kata itu dan banyak wanita muda akan melompat ke ranjangmu. Kau akan mendapatkan semua ratu yang kau inginkan. Luli tersenyum dan berkata, ada banyak wanita cantik, tetapi aku hanya menyukai satu, yaitu dari keluarga Bai. Keluarga Bai? Keluarga Bai yang mana? Bai Kyuksue tersipu malu dan dia masih berpura-pura bodoh. Ada banyak keluarga Bai dan ada banyak wanita muda di keluargaku. Benar sekali, Luli masih tersenyum ketika berkata, ada. Tapi hanya ada satu Bai Kyuksue. Kyuksue, aku menyukaimu. Ledakan gelombang. Seperti guntur di kepalanya. Kata-kata lugas Luli berhasil memikatnya. Jantungnya berdebar kencang dan dia bingung harus berbuat apa. Dia telah mempersiapkan diri secara mental untuk ini. Kalau tidak, dia tidak akan berada di sini bersama Luli. Namun, dia tetap tidak bisa tenang ketika momen itu akhirnya tiba. Dia merasa senang, gugup, dan sedikit takut. Luli tidak pernah ragu setelah mengambil keputusan. Dia juga tidak suka menunda-nunda. Dia menarik Bai Kyuksue ke pelukannya dan menciumnya, dengan cara yang canggung namun penuh gairah. Ia bingung. Ia bahkan tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Ia membiarkan pria itu menciumnya dengan penuh gairah. Saat lidahnya menyelinap masuk ke dalam mulutnya, ia gemetar. Juga, dia menyadari bahwa Luli bertingkah cukup nakal. Dia memasukkan satu tangan ke dalam pakaiannya dan menyentuhnya di tempat yang belum pernah disentuh oleh seorang pria sebelumnya. Dia bingung, benar-benar bingung, dan dia tidak bisa menghentikan Luli dari penjelajahan itu. Desir, desiran, desiran. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar dan seseorang masuk ke dalam ruangan. Bai Kyuksue dan Luli berpisah secepat yang mereka bisa. Luli langsung berbaring, berpura-pura tidur. Bai Kyuksue duduk dengan wajah memerah, bahkan tidak sempat merapikan pakaiannya. Kakak gelombang. Bai Xiaoshuang bergegas masuk. Pipinya kemerahan dan dia terengah-engah. Dia melirik Luli untuk memastikan bahwa dia tertidur dan kemudian berbisik kepada Bai Xiaoshuang dengan panik. Kakak, kurasa aku kerasukan. Aku merasa disentuh di sini dan seseorang telah menciumku. Aku merasa tidak enak badan. Kakak, ada apa? Aku sangat takut. Hah? Luli terkejut dan bahkan sedikit gemetar. Dia pernah mendengar bahwa si kembar memiliki hubungan dan Bai Xiaoshuang pernah mengatakan kepadanya bahwa dia dapat merasakan keberadaan Bai Kyuksue selama mereka berada sejauh 30 mil. Dia tidak menyadari bahwa ini nyata. Ini buruk. Dia merasa tidak senang. Di masa depan, jika dia ingin lebih dekat dengan Bai Kyuksue, apakah Bai Xiaoshuang juga akan merasakannya? Apakah ini seperti memukul dua burung dengan satu batu? Bersambung.